Putih. Video kali ini merupakan video keempat saya untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang retail farmasi. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya minta teman-teman untuk like video ini dan share kepada teman-teman agar kita dapat berbagi informasi tentang retail farmasi. Oke. Baik, yang pertama kita membahas dulu tentang industri farmasi. Nah, industri farmasi ini merupakan badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat dan bahan baku obat. Maka dari itu, untuk menyalurkan obat yang telah dibuat oleh industri farmasi, diperlukan retail farmasi agar penyaluran obat kepada masyarakat jauh lebih mudah. Mungkin ada dari teman-teman yang membahas apa sih retail itu, apa sih retail farmasi itu. Nah, retail itu merupakan kegiatan menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan sendiri atau keperluan keluarga. Dalam kefarmasian tentu diperlukan retail farmasi untuk menjual obat-obatan. Dalam kefarmasian ini pun retail farmasi itu seperti apotek atau toko-toko obat. Kita akan membahas perbedaan dari retail farmasi, apotek, dan toko obat. Apotek dan toko obat merupakan dua sarana yang memang dikhususkan untuk menjual obat-obatan. Kendati pun keduanya memiliki fungsi yang sama dan sama-sama memiliki izin untuk menjual obat, tetapi tentu keduanya memiliki perbedaan. Apotek adalah tempat untuk menjual obat dan harus memiliki izin apoteker. Dan perlu kita ketahui bahwa penanggung jawab apotek adalah harus apoteker. Dalam menjual obat, apotek itu diberikan kekuasaan untuk menjual obat bebas terbatas, obat keras, atau bahkan obat psikotropika. Pasti banyak teman-teman yang berpikir kenapa di apotek banyak dan cenderung lebih lengkap obatnya. Bahwa pilihan obat di apotek memang lebih banyak dan lebih lengkap. Itu dikarenakan di apotek itu menerima rujukan resep dari dokter. Toko obat adalah fasilitas umum yang memiliki izin operasional untuk menjual obat-obatan. Nah, fasilitas umum ini harus memiliki pemilik, sebab yang menjadi penanggung jawab dari toko obat adalah milik toko obat itu sendiri. Berbeda dengan apotek yang tadi ya teman-teman, di apotek yang menjadi penanggung jawab adalah seorang apoteker, sedangkan pada toko obat yang menjadi penanggung jawab adalah pemilik toko obat itu sendiri. Di toko obat memang menjual obat, tetapi tidak semua jenis obat dapat dirujuk ke sini. Toko obat hanya boleh menjual obat generik yang memiliki tanda hijau dan biru. Obat bebas memiliki logo berwarna hijau karena tidak diperlukan resep dokter dalam mengkonsumsinya, sedangkan obat bebas terbatas memiliki logo berwarna biru. Nah, adapun penggolongan obat ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Untuk teman-teman yang mungkin belum nonton, silahkan ditonton. Untuk membeli obat di toko obat tidak memerlukan resep dokter karena di toko obat pun memang tidak bisa menjadi rujukan resep dari dokter. Jika di apotek harus dijaga oleh apoteker, di toko obat cukup dijaga dengan tenaga teknis kefarmasian saja. Tapi bukan berarti bahwa di apotek pun tenaga teknis kefarmasian tidak boleh bekerja, ya, tidak seperti itu teman-teman. Setelah memahami perbedaan retail farmasi, apotek, dan toko obat, pasti teman-teman sudah tahu kemana teman-teman harus pergi untuk membeli obat. Apabila teman-teman memiliki resep dokter, maka pergilah membeli obat di apotek. Namun, bila teman-teman hanya membutuhkan obat ringan seperti obat flu atau obat demam, nah toko obat bisa menjadi pilihan. Tetapi teman-teman jangan lupa untuk tetap membaca cara penggunaan obat di balik kemasan obat. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang retail farmasi yang memang mungkin ada dari kita yang membedakan apa sih perbedaan antara apotek dan toko obat. Kenapa ada apotek, kenapa ada toko obat. Nah, semoga video kali ini boleh membantu teman-teman yang bertanya-tanya perbedaan apotek dan toko obat. Sebenarnya sama-sama menjual obat, tetapi pasti ada perbedaan di antaranya. Karena itu saya membantu menjelaskan walaupun sangat singkat. Saya berterima kasih
untuk perhatian teman-teman menyelesaikan video singkat ini.